Baik, salam. Ketemu kembali lagi berjumpa lewat Remis, Renungan Manis. Dan terima kasih atas kesempatan dari teman-teman pemuda WTS Romolava yang diberikan kepada saya untuk membawakan Remis pada kali ini. Baik, dan sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini di mana kami semua masih dapat hadir di sini untuk sama-sama membaca dan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berkatilah kami semua agar firman ini tidak dapat hanya didengarkan oleh kami, tetapi juga dilakukan oleh kami semua di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah untuk kami sebab kami semua siap mendengarkan dan melakukannya di dalam kehidupan kami setiap harinya. Amin. Baik, pembacaan firman Tuhan pada kali ini terambil dalam kitab Kolose 3 ayat 23 sampai 25. Kami akan bacakan untuk ketemu semua. Kolose 3 ayat 23 sampai 25. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah ketong semua yang mendengarkan dan mau melakukannya di dalam kehidupan ketong setiap harinya. Baik, salam. Tema remis pada kali ini yaitu lakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Firman tadi sudah menasihatkan ketong semua agar melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Apapun itu, entah itu pekerjaan, pendidikan, bahkan sampai pelayanan. Seringkali ini ketong mengeluh lah istilahnya. Dalam pekerjaan ketong mengeluh dengan ketong pembos, atau dalam pendidikan ketong mengeluh dengan dosen atau dengan guru. Bahkan dengan ketemu kawan-kawan mahasiswa kembali. Dan itu tuh sonde dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan mau kita melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Untuk hal-hal duniawi, Tuhan minta kita lakukan dengan sepenuh hati. Apalagi dalam pelayanan, pasti Tuhan lebih fokus di situ untuk kita melayani Dia dengan sepenuh hati. Ketika ketong melayani Tuhan, apakah itu ketong melayani dengan sepenuh hati, atau ketong cuma sekedar melayani pekerjaan Tuhan? Teman-teman harus ingat, melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan itu dua hal yang berbeda. Kalau ketong melayani Tuhan, ketong cenderung melakukan itu semua dengan sepenuh hati, yaitu melakukan dengan sepenuh hati itu dengan penuh sukacita begitu, atau dengan hati yang tulus, semangat, tanpa mengeluh. Kalau ketong hanya melakukan pekerjaan Tuhan, ketong cuma melihat itu sebagai suatu aktivitas, atau ketong melihat itu sebagai cuma sebuah rutinitas dalam ketong kehidupan. Jadi kalau terlalu sering, ketong akan capek. Ketong akan mengeluh, dan akhirnya ketong melihat itu sebagai sebuah beban buat ketong. Contohnya, orang minta ketong bertugas di gereja, ketong mengeluh begini. Minggu lalu sudah Ju, ini minggu beta terus. Itu tuh ciri-ciri orang yang cuma melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi dia akhirnya dia capek karena dia sudah melakukan itu dengan sepenuh hati. Dia merasa cuma dia terus.
Padahal memang yang bisa dia sana, otomatis dia terus. Kenapa katong harus melayani Tuhan dengan sepenuh hati? Karena sesungguhnya Tuhan Yesus telah memberikan teladan bagi umatnya bagaimana ia melayani Bapa yang di surga dengan sepenuh hati. Apapun yang dikehendaki Bapa yang di surga, dikerjakannya dengan sepenuh hati, meski harus melewati penderitaan yang hebat, bahkan sampai harus mati di kayu salib. Jadi katong hari ini diingatkan untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Ya, kenapa katong harus sama ke Tuhan Yesus? Karena dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi ketong nih sonde bisa ke cuman karena rasa ke ketong surajin lah melayani Tuhan. Tiap minggu ketong bertugas di gereja. Tetapi kalau ketong sama melakukan itu semua dengan sepenuh hati, sama sah. Jadi ketong boleh ke merasa bahwa ketong nih secukup rajin dalam melayani Tuhan. Ketong rasa ketong secukup setia dalam mengiring Tuhan begitu. Tuhan sonde melihat itu, Tuhan sonde melihat seberapa sering lu melayani dia, tapi Tuhan melihat lupu hati dalam melayani dia begitu. Jadi coba ketong koreksi diri lah masing-masing. Bahwa beta sering melayani Tuhan, tapi kenapa beta menghasilkan buah dari apa yang beta lakukan? Ya itu bisa karena lu melakukan itu dengan sepenuh hati. Apapun yang kau lakukan dalam aktivitas pelayanan nih, kalau kau melakukan dengan sepenuh hati, maka hasil yang kau dapatkan pun akan maksimal. Jadi mari kau koreksi diri masing-masing. Ketika kau melayani Tuhan, tuh kau melayani dengan sepenuh hati. Ketika kau datang ibadat di sini, ibadat pemuda dulu, kau memuji dan menyembah Tuhan tuh dengan sepenuh hati. Ketika kau menyanyi nyanyian pembuka tuh dengan sepenuh hati. Atau kau cuma asal baca lirik di slide, asal tepuk tangan sah. Tapi pikiran di lain. Akhirnya ketika ketong lihat ketong kawan di sebelah ada sepenuh hati menyembah Tuhan, bahkan sampai dia berlompat-lompat, ketong anggap dia terlalu lebe-lebe. Akhirnya pulang ketong omong dia nama lu, tadi lihat Sarji ini dia menyanyi balompa-balompa kayak orang gila misalkan. Dia sama kayak orang kerasukan tadi nih. Padahal ya memang dia sedang kerasukan Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus masuk dan bekerja di ketong? Karena ketong menganggap itu aneh. Jadi sehingga Roh Kudus masuk dan bekerja, ketong menolak itu. Karena ketong rasa kayak aneh. Tapi ketika ketong nonton konser Ariel Noah, ketong berlompat, ketong rasa aneh sama sekali. Tapi ketika ketong datang memuji Tuhan sini, ketong mau berlompat kayak ketong rasa aneh. Itu seringkali ketong terjebak dalam situ teman-teman. Bahkan ketika ketong bertugas di ibadat lah misalnya. Ketika ketong bertugas, biasa petugas ibadat nih ada WL, pembawa firman, singer, pemusik, penghitung jiwa, dan petugas parkir. Seringkali ketong menganggap itu tugas tuh punya nilai masing-masing. Jadi ketong menganggap EWL nih dia punya nilai lebih besar dari dia punya fungsi lebih penting daripada ini petugas parkir gitu. Padahal semua nih dia punya fungsi sama-sama penting semua dalam berjalannya ibadat begitu. Dia fungsi lebih penting. Kenapa saya bilang petugas parkir lebih penting? Karena kalau ketika ketong datang ibadat, petugas pertama yang ketong temui itu petugas parkir yang di bagian parkiran lah. Jadi dia juga penting karena contohnya beginilah. Misalkan ketong menganggap ketong cuma bagian parkiran saja, ketong cuma asal-asal begini sah. Padahal ketong ini jadi doakan oleh seksi rohani biasanya. Ketong ini jadi doakan, tapi ketong anggap ketong son tahu, jadi ketong cuman asal-asal lakukan. Orang datang parkir motor salah-salah, ketong pasang muka azam dong. Terakhir apa? Orang yang datang ibadat dengan hati yang siap untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, dia suasana hati jadi berubah karena sudah pemuka asam dari ketong. Akhirnya dia masuk di ibadat, dia pun suasana hati susonde berubah lah, susun penuh sukacita, kan dia su emosi di luna.
Karena dia datang pertama kali ketemu lu, berarti lu tugas sebagai di parkiran itu juga penting. Lu harus senyum, lu harus sepenuh hati dalam melakukan itu. Lu senyum, salam kak, selamat datang, parkir motor baik, jangan kunci setir ya, kayak begitulah. Jadi semua tugas tuh punya peranan masing-masing. Sama-sama penting di mata Tuhan. Tuhan sudah melihat karena dia WL, dia suara bagus. Jadi Tuhan lebih melihat dia sonde. Tuhan melihat dia lupa hati dalam melakukan tugas tersebut. Jadi ya itu, sekali lagi saya ingatkan teman-teman, ketika nanti kalau ibadat sudah kembali, PPKM sudah berakhir dan ibadat ketong kembali beribadat, kalau orang minta bertugas, nah jangan asal menyau saja dan akhirnya cuma asal melakukan itu. Tapi harus melakukan itu semua dengan sepenuh hati. Ketika diminta jadi singer, lu harus jadi singer dengan sepenuh hati. Singer sepenuh hati itu karena adalah menyanyi. Setiap lagu tuh punya arti. Lagu tuh sebagai bentuk itu orang bikin itu lagu tuh untuk dia mengungkapkan pituan di isi hati. Jadi setiap lagu tuh punya arti. Jadi ketika lu menyanyi itu lu harus mengerti itu arti supaya bisa tersampaikan pituan begitu. Jadi ketika jadi singer lu boleh singer kosong tanpa ekspresi sakit. Lagu bangkit serukan nama Yesus ya lu. Bangkit. Lu menyanyi kosong tanpa ekspresi apa-apa. Harusnya lu juga ikut semangat kan itu lagu suruh lu bangkit serukan nama Yesus begitu. Ketika lu main musik lu harus main musik dengan sepenuh hati. Semua orang ini punya cara masing-masing bagaimana dia mengekspresikan dia perasa terima kasih Tuhan begitu. Tapi ketong sebagai jemaat yang mengikuti ibadah begitu, ketong seringkali melihat itu ke sesuatu yang berlebihan begitu. Ketika orang main piano, kok dia main dari ujung sini ke ujung sini, keluar ketong sudah omong dia bilang, wih tadi ini metal, lebih-lebih main dari ujung sini ke sini. Padahal dia lakukan sepenuh hati untuk Tuhan tuh. Ketika orang main drum, dong putar-putar stick lah. Ketong sudah omong dia, wih tadi satu mau kasih tunjuk skill. Padahal dia melakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk dilihat oleh wasong. Di sini ini bukan tempat untuk ajang pencarian bakat begitulah. Karena son ada juri di sini. Kalau mau ajang pencarian bakat, ya ikut Indonesian Idol atau apa itu. Jadi ya itu, ketong harus melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan ketong jangan pernah merasa bahwa ketong cukup setia, ketong cukup rajin dalam melayani Tuhan. Karena yang Tuhan nilai itu bukan aktivitas yang terlihat dengan kasat mata, tetapi Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat kesepenuhan hati kita ketika melayani Dia, dan itulah yang dikenankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Teman-teman harus percaya bahwa ada upah yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang melayani Dia dengan sepenuh hati. Dan ketong pun harus percaya bahwa janji firman Tuhan pasti akan digenapi, dan di saat menantikan itulah ketong harus melakukan ketong pembagian dengan sepenuh hati. Jadi ya sekian dari beta, sekian dari Remis kali ini. Kiranya Tuhan memberkati ketong semua. Amin. Baik, ketong akan sama-sama mengakhiri Remis pada kali ini dengan doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan ketong sama-sama doakan, yaitu doa untuk seluruh pemuda yang sedang bergumul dengan pendidikan, pekerjaan, jodoh, orang tua, BP, UPP, dan musibah yang sedang melanda ketong semua, yaitu pandemi COVID-19. Dan doa syafaat kali ini kita akan sama-sama bawa dengan doa Bapa kami. Untuk itu mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena hanya Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Shalom.